pengasuhan dengan saya Kristania Antoni. Nah, di podcast kali ini kita akan fokus ke peran sekolah dalam pengasuhan anak usia dini ya. Nah, tapi kita akan ngobrol dengan secara santai, dengan bukan yang sempurna gitu. Kita akan kedatangan juga dua narasumber yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan, yaitu ada orang tua dari salah satu murid dan juga guru TK atau guru pre-K dari sekolah North Jakarta Intercultural School. Nah, dari sini kita bisa ngobrol soal pengasuhan ini yang pastinya orang tua di luar sana atau pendidik-pendidik yang pengen lebih tahu nih sebenarnya peran sekolah dan peran di rumah itu dalam pengasuhan dampaknya kayak gimana sih, dan gimana ya kita bisa ke depannya untuk sama-sama bekerja sama lebih baik lagi. Jadi nggak usah lama-lama, ini dia ngobrol pengasuhan dengan dua narasumber yang pastinya istimewa. Oke. Halo Miss Fani, apa kabar hari ini? Halo Miss Tania, kabar baik. Terima kasih. Luar biasa ya Miss Fani ya. Nih saya mau nanya jujur dulu nih ya, buat Miss Fani sendiri nih sebagai guru PAUD ya, kan Miss Fani ini guru PK atau TKA Inggris ya. Nah, Miss tuh sebenarnya lebih sering dilelahkan sama anak-anak atau malah sama orang tuanya sih? Sebenarnya karena lebih sering interaksi dengan anak, sebenarnya bukan lelah juga ya, cuman agak sedikit menjadi tantangan buat saya ya. Itu anak-anak. Tantangannya apa sih Miss kalau handle anak-anak? Tantangannya karena satu kelas itu lumayan banyak, jadi mereka itu berbeda juga karakternya, tingkah lakunya. Jadi bagaimana saya menghandle kelas, memanage mereka semua supaya mereka bisa mengerti apa yang diajarkan. Oke. Kalau boleh tahu nih Miss Fani, di dalam kelasnya Miss Fani sendiri ada berapa anak sekarang? Untuk saat ini satu kelas itu jumlahnya 13. Oke. 13 berarti 2 guru ya? Iya betul. Oke, itu udah termasuk banyak ya Miss Fani. Iya. Nah terus gimana tuh handle, tadi kan Miss Fani bilang dengan beragam anak-anak gitu kan ya. Gimana sih Miss Fani dan partnernya bisa menghandle anak-anak tersebut? Biasanya kita klasikal dulu. Setelah klasikal kita pecah anak-anak menjadi beberapa center, sehingga untuk anak-anak yang lebih interest ke motorik, mungkin dia lebih tertarik di center yang A. Ya, untuk anak yang visual lebih tertarik yang di center B dan sebagainya. Oke, wah berarti emang strateginya harus mantep dulu ya di depan ya, biar situasi di kelas pasti jadi kondusif gitu ya. Nah Miss, aku juga mau tanya dong, dari pengalaman Miss ngajar anak usia dini ini ya, tantangan apa sih yang paling sering dihadapi orang tua nih dalam pengasuhan di rumah? Untuk saat ini saya rasa tantangan untuk orang tua di rumah itu adalah waktu, karena kebetulan mayoritas orang tua anak murid itu semuanya bekerja, wanita karir, jadi mereka perlu bantuan dari pihak lain untuk membantu mereka mengasuh anak di rumah. Oke, jadi karena mereka fokus ke kerjaan mereka juga ya, gitu. Oke, nah terus kalau misalnya Miss Fani sendiri nih, di sekolah kan ada aturan-aturan atau rules gitu ya. Kalau Miss Fani ngelihat sejauh ini nih di kelas Miss Fani sendiri, ada nggak sih konsistensi aturan yang sama nih di sekolah dan di rumah, ngelihat gimana sifat anak di sekolah? Oke, untuk menyamakan rules di sekolah dan di rumah, tentu kita sebelumnya perlu pertemuan dengan orang tua supaya lebih mudah untuk menyelaraskan aturan. Misal, untuk ada seorang anak yang kesulitan bangun pagi sehingga dia terlambat masuk sekolah, jadi kita ajak ketemu dulu orang tuanya, lalu kita berikan saran bagaimana supaya anak ini dibangun habit bangun paginya perlahan-lahan secara konsisten. Nah, kemudian
kita lihat perkembangannya dan bersyukurnya memang pada anak tersebut saat itu mengalami progres yang baik sekali nih. Jadi dia hadir di sekolah tepat waktu, tidak lagi datang terlambat karena yaitu kita menyelaraskan dulu persepsi antara orang tua dan guru. Oke. Wah, emang komunikasi dengan orang tua tuh penting banget ya, apalagi di awal dan juga selama proses pembelajaran mereka berlangsung ya Miss ya. Nah tapi kan kalau di sekolah sendiri itu kan waktunya terbatas ya Miss, kita nggak bisa di 24 jam sama anak tersebut ya kan, ini namanya sekolah. Nah ini gimana sih Miss Fanny ngelihatnya dan apa yang diimplementasikan di kelas biar bisa nih selaras dengan apa yang orang tua mau, apa yang guru mau, akhirnya bertemu di tengah gitu. Oke, jadi menurut pendapat saya akan lebih baik di awal itu kita mengadakan pertemuan bersama orang tua. Kita mau tahu dulu kendala orang tua di rumah seperti apa, lalu karakter anak ini di rumah seperti apa, lalu kemudian seiring berjalannya waktu kita bertemu lagi dengan orang tua, kita setting goal lagi, lalu kita jalankan program tersebut, kemudian kita evaluasi di penghujung semester, kita evaluasi bersama anak, jadi tidak hanya guru, orang tua juga hadir, anak juga hadir, lalu kita refleksikan apa yang sudah dikerjakan di sekolah, guru bersama anak, lalu di rumah orang tua bersama anak, lalu kita mendengar perubahan perilaku yang diinginkan orang tua tercapai atau tidak di rumah seperti itu. Oke, menarik tuh ya, goal setting kuncinya. Nah, menarik tadi Miss Fanny juga bilang soal karakter. Nah, karakter anak itu kan beda-beda ya misalnya. Terkadang kalau misalnya di rumah bisa beda, di sekolah juga bisa beda. Nah, itu bagaimana kita sekolah dan orang tua tuh bisa nih nanganin karakter yang kadang-kadang kok beda banget gitu loh di sekolah dan di rumah. Iya. Untuk perilaku yang masih dalam batas oke lah, anak-anak sewajarnya gitu. Tentu kita bisa bersama partner selesaikan bersama anak, kita nasihati, kita berikan pandangan kalau misalnya apakah tindakan dia itu mengganggu teman atau tidak. Tapi kalau menurut kita sepertinya orang tua perlu tahu ini, jadi kita harus langsung komunikasikan via chat atau pemanggilan orang tua supaya tidak ada miskomunikasi di kemudian hari. Betul. Itu. Ya, jadi orang tua nggak salah paham juga. Betul. Ya, betul banget. Nah, terus kalau menurut Miss sendiri nih, peran sekolah itu tuh seharusnya sampai mana dalam mendukung pengasuhan di rumah? Kalau menurut saya pengasuhan guru sebatas di sekolah. Kembali lagi, pengasuhan anak di rumah adalah tanggung jawab paling besar ada di orang tua. Tetapi kita sebagai guru, menurut saya hal yang paling baik kita lakukan adalah memberikan laporan perkembangan rutin terkait anak di sekolah kepada orang tua. Lalu bagaimana kita memberikan saran kepada orang tua sebagaimana mungkin yang bisa dilakukan orang tua di rumah. Jadi kita membantu sebatas itu saja dan memberikan masukan-masukan yang positif terkait perkembangan anak sehingga orang tua tetap semangat dan tetap berpikiran positif bahwa memang anak tersebut memang perlu dibantu di rumah karena tahapan perkembangan usianya saat itu, seperti itu. Oke, nah tadi misalnya juga bilang soal laporan perkembangan anak, itu kan setiap sekolah, setiap guru pasti melakukan itu di kesehariannya gitu ya, entah itu rapot atau bentuk pesan secara mingguan gitu. Nah, tapi menariknya waktu itu saya juga pernah baca ada strategi home visit nih misalnya, di mana guru ke rumah si anak
untuk melihat bagaimana sih kebiasaan si anak di rumah. Menurut Miss Fanny itu sudah melampaui batas atau perlu dilakukan? Untuk home visit melihat perkembangan anak di rumah sejujurnya saat ini belum. Tetapi kalau home visit untuk kebutuhan melihat anak yang sakit itu sudah. Tapi kalau untuk menurut saya itu sebenarnya baik sih home visit untuk melihat perkembangan anak di rumah. Tetapi menurut saya sebelum saya melakukan itu tentu saja saya perlu tanya persetujuan orang tua bersedia atau tidak untuk dilakukan home visit terkait perkembangan anak. Oke, ya persetujuan orang tua tuh penting banget ya, karena kan kalau orang tua tidak merasa nyaman masa iya kita paksa gitu ya. Nah terus di sekolah selama ini nih Miss Fanny pernah nggak sih ngelihat contoh adanya kerjasama yang bagus banget nih antara sekolah dan orang tua? Sejujurnya saya pernah lihat, jadi ada pada saat itu ada seorang anak laki-laki yang memang sangat aktif sekali motoriknya, dan terlalu excited, sangat suka bergaul. Saking excitednya dia itu tidak sadar pergerakan tubuhnya melukai orang kah, atau menyenggol temannya kah gitu ya. Lalu saya berikan pengarahan kepada orang tuanya terkait apa yang dilakukan anak kepada temannya, meskipun itu tidak sengaja berdasarkan sifat dia ya, kita lihat itu tidak sengaja karena dia saking inginnya main sama teman tersebut. Dan kemudian respon orang tua cukup positif, orang tua menerima dan memberikan saya info tentang anak tersebut di rumah seperti apa. Kita selaraskan lagi perkembangan anak di rumah dan di sekolah, lalu kita temukan kesamaan, lalu saya minta untuk orang tua boleh memfollow up di rumah. Dan di pertemuan selanjutnya di sekolah, anak itu menunjukkan sikap yang baik. Dia mulai belajar mengontrol dirinya, sehingga saya rasa orang tua sudah memfollow up di rumah, dan itu adalah bentuk kerjasama yang baik antara orang tua dan guru di sekolah. Berarti kembali lagi ke komunikasi kita ya. Oke. Nah, terus kan kadang-kadang juga ada orang tua yang mungkin masih denial gitu ya. Kalau anaknya seperti ini, terus sekolah menyampaikan hal yang lain, orang tua berpikir kayaknya anak saya tidak seperti itu. Nah itu kan hal-hal yang kadang beban juga ya sebagai guru. Loh kita kan menyampaikan apa yang kita lihat gitu secara fakta. Nah Miss Fanny sendiri ada nggak sih harapan buat orang tua di mana aja nih? Sebenarnya peran sekolah itu kita terbatas loh gitu. Apa sih yang pengen Miss Fanny ungkapkan ke orang tua agar orang tua tuh mengerti peran sekolah tuh hanya sebatas di sekolah aja? Pertama yang saya mau sampaikan kepada orang tua, minta orang tua untuk mengingat bahwa guru itu adalah partner orang tua. Jadi kepercayaan dari orang tua sangat kami harapkan, karena kami juga menganggap mereka anak-anak kami yang kami didik di sekolah. Kami ingin anak-anak tersebut tumbuh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berhasil, dan kami tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa bantuan orang tua. Jika orang tua percaya kepada sekolah, kepada guru, itu akan sangat mudah bagi kami menyelaraskan pandangan. Tetapi bila orang tua denial, itu adalah tantangan selanjutnya bagi kami gitu. Ya kalau orang tua sudah denial tuh lebih susah masuk untuk komunikasi ya. Setuju. Nah itu kan tadi pesan untuk orang tua ya. Kalau pesan untuk sesama guru atau sekolah lain ada nggak Mas? Untuk sesama guru, anak itu memang banyak sekali perbedaannya, karakteristiknya, sifatnya, kemampuannya, tentu saja sangat memberikan tantangan bagi kita, terutama guru. Tapi
saya mau mengajak semua guru untuk terus memotivasi diri supaya kita lebih sabar dan menganggap bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang perlu bantuan. Perlu bantuan karena mereka mungkin belum bisa mengontrol diri mereka. Mereka anak-anak yang perlu diarahkan. Kalau orang tua mengarahkan di rumah, tentu saja kita sebagai orang tua mereka di sekolah adalah pihak yang sangat bisa untuk membantu mengarahkan anak. Oke. Baik, Miss Fani, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol di sini sama ngobrol soal pengasuhan ya. Insight-nya benar-benar membantu dan semoga yang menyaksikan juga orang tua, guru, sekolah lain bisa menjadi insight yang baik. Terima kasih Miss Fani. Terima kasih Miss Fani. Halo Mami Angel, apa kabar? Baik. Aduh, senang banget nih Mami Angel luangin waktunya untuk bisa di interview ya bukan interview sih, lebih ke ngobrol-ngobrol santai di ngobrol pengasuhan. Nah, kali ini kita emang fokus banget ke peran sekolah dalam mendukung pengasuhan di rumah nih Mami Angel ya. Nah, tapi aku mau tanya dulu dong, Mami Angel, kalau misalnya di rumah nih ya, kalau anak lagi tantrum, lagi nggak bisa dibilangin, gadget itu sebagai superhero-nya Mami Angel nggak sih? Kadang sih kalau misalkan, tapi diusahakan itu sebetulnya enggak ya, karena kan gadget itu menurut saya jadi bikin minim komunikasi untuk anak kan. Jadi saya pengennya ada komunikasi, misalkan dia lagi marah atau sedih. Kalau misalkan dia lagi tantrum pun saya biasanya diemin dulu, tunggu sampai dia mengeluarkan emosinya dia. Setelah itu baru saya tanya kenapa kok merasa kayak gini, terus apa yang bisa Mami lakukan untuk membantu kamu, what can we do to make it better gitu. Tapi kalau misalnya tempat umum ya kadang-kadang saya juga ujung-ujungnya gadget sih, tapi kalau di rumah saya pengennya tuh komunikasi emang lebih diutamakan. Gitu. Nah benar banget ya Mami, karena pengasuhan itu kan kita nggak bisa jalanin sendiri ya. Selain sama pasangan kita masih perlu yang namanya backup system, yaitu sekolah masih ya Mami ya. Nah Mami boleh nggak sih ceritain sedikit keseharian Mami itu dalam mendampingi anak di rumah tuh kayak apa sih? Nah, biasanya tuh aku pagi, karena aku punya asisten rumah tangga juga, kadang tuh kita bergantian, kayak misalnya aku masak, dia yang bantuin anak-anak siap-siap sekolah, mandiin anak. Terus kadang-kadang ya anak kan kadang-kadang juga suka teriak mau sama mami, ya udah jadinya saya aja yang bantuin ini, baru asisten rumah tangga yang masak gitu. Jadi saya pun walaupun pakai asisten rumah tangga, saya pengen juga saya tetap ada ikatan antara orang tua dan anak gitu, biar mereka pun tidak merasa kehilangan juga, dan tahu juga the rules of the house tuh harusnya bagaimana gitu. Karena kan ya itu tadi kenapa saya nggak mau pakai gadget, karena kalau misalnya pakai gadget kita pun juga jadi kurang ngerasa empati juga ke orang, sosialisasi juga berkurang. Jadi saya pengennya tuh tetap saya yang utama megang mereka, walaupun asisten rumah tangga itu sebagai support sistemnya aja dalam rumah itu. Terus habis itu ya udah, setelah itu siap-siap mereka sekolah gitu. Ya, jadi semuanya balik lagi harus balance ya, biarpun ada bantuan tapi jangan lupa kita orang tua sebagai pemeran utama di hidup anak-anak. Ya setuju banget tuh. Nah kita ke peran sekolah nih ya Mami Angel ya. Selama ini Mami Angel udah sekolahin nih kan anaknya, itu ngerasa nggak sih ada dukungan apa yang benar-benar ngebantu banget Mami Angel dalam pengasuhan anak Mami Angel di sekolah dan bisa dibawa ke rumah? Iya, itu menurut saya yang di sekolah anak-anak saya juga sangat membantu ya, karena kan
zaman dulu saya sekolah tuh cuman ibaratnya ya kita dulu sekolah masuk, belajar, pulang. Nah kalau sekarang itu orang tua pun juga disekolahkan lagi sama guru-gurunya, jadi lebih ke edukasi bagaimana kita menghandle anak gitu loh. Kadang-kadang kan anak sifatnya di sekolah sama di rumah itu kan berbeda, tapi kita juga tidak bisa menyalahkan anaknya. Mungkin balik lagi, oh mungkin salah cara saya selama ini, dan saya bisa bertanya sama gurunya, Miss kok ini bisa, anaknya bisa begini, emang Miss tips and tricksnya apa sih gitu caranya ini. Jadi tuh kita sama-sama berbagi informasi aja, karena kan guru pun juga sekenal-kenalnya sama anak, dia pun nggak tahu kesukaan anak tuh apa, untuk pendekatannya di sekolah seperti apa gitu. Jadi kalau saya melihatnya kerjasama antar guru dan orang tua itu sangat penting untuk pendidikan anak gitu, dan semua behavior anak itu berpengaruh juga mau di sekolah maupun di rumah. Jadi itu menurut saya sih emang sangat amat menguntungkan dan bagus juga sih selama ini saya mendapatkan hal positif lah gitu dari guru juga. Gitu. Oke, jadi komunikasi itu nomor satu ya, harus dari sekolah dan bisa saling tukar pikiran guru dengan Mami Angel sendiri gitu ya sebagai orang tua. Nah kalau dari sekolah sendiri, sekolah secara dalam bentuk instansi gitu, ada nggak sih edukasi khusus nih buat orang tua, dimana ya mungkin seperti workshop atau seminar gitu yang bisa membantu kita sebagai orang tua mengasuh di rumah? Ada sih kalau misalnya di sekolah tuh kadang-kadang pernah ikut sebelum jadi sebelum anak kenaikan kelas, kadang-kadang parents tuh ada meeting parents atau apa gitu, lupa ini ya. Jadi tuh ngasih tahu nanti di kelas, misalkan kelas dari preschool ke pre-K, itu di pre-K tuh dijelasin, oh mereka udah harus ke toilet sendiri. Nah berarti mereka harus bisa potty train. Nah untuk orang tua kadang-kadang kan karena kebanyakan dari asisten rumah tangga, kita pun juga aduh gimana ya caranya potty train dan ini. Dan guru pun juga ngasih tahu kayak mereka harus potty train kenapa gitu. Jadi nggak langsung kayak pokoknya nggak mau tahu harus bisa potty train, tapi enggak sih, maksudnya di sekolah ini juga bagus banget karena ngasih tahu dampak dari tidak potty train itu apa dan pentingnya itu kenapa, dan kenapa orang tua harus ikut serta dalam pelatihan itu gitu. Karena mereka pun juga pengen orang tua ada dalam perkembangan anak, gak cuma guru doang, dan itu juga bukan full tanggung jawab guru gitu. Dan saya setuju sama kata-kata itu walaupun saya bukan guru gitu. Oke, jadi memang ada pengarahan ya dari sekolah biar orang tua juga nggak kaget nih kalau lagi moving to the next level kan. Untuk anak-anak kan sesuatu yang besar gitu, dan orang tua harus dipersiapkan dulu gitu ya Mami Angel ya. Nah kalau dari Mami Angel sendiri nih, kalau misalnya kita boleh mimpi sedikit, sebenarnya sekolah yang ideal menurut Mami Angel itu kayak gimana sih? Sekolah ideal itu kalau menurut aku pribadi, mau dalam bentuknya pendidikan gimana, tapi kalau anaknya sendiri tidak nyaman, itu menurut saya tidak ideal. Karena ideal untuk anak itu lebih penting daripada untuk orang tua. Balik lagi, kalau misalkan emang ini nanti ibaratnya jangka panjangnya pendidikannya dia bisa bagus dan segala macam, menurut saya itu bonus. Cuma balik lagi, saya kalau dari sekolah saya pengen anak saya nyaman dulu. Saya pengen tahu bagaimana guru itu mendekatkan diri ke anak, dan bagaimana dia menghandle anak saya sehari-hari gitu. Jadi bagaimana dia mendidik anak saya yang sesuai dengan pemikiran saya juga, dan bagaimana dia bisa menginformasikan juga ke saya apa yang saya bisa bantu. Jadi menurut saya sekolah yang ideal itu adalah sekolah yang bisa bekerja sama antara guru dan orang tua, dan pembagiannya itu adil gitu. Goalsnya kita sama ke anak, intinya adalah anak gitu. Oke. Nah, menarik Mami Angel mengatakan nyaman ya. Nah gimana sih kita tahu anak itu nyaman? Kadang-kadang kan ada anak yang
dipendam semua sendiri sampai kita nggak tahu gitu ya ini anak sebenarnya nyaman atau enggak. Nah kalau Mami Angel punya tips nggak sih apalagi buat new moms atau ibu-ibu yang baru mau punya anak gitu, ya gimana cara tahu nih anak kita nih nyaman di sekolah itu? Kalau saya sih karena dari awal pengennya mengkomunikasikan dan saya sebagai peran utama orang tua, saya biasanya kalau misalkan nih anak saya masih kecil belum bisa ngomong lah, tapi kan behavior dia pun kita bisa kelihatan dia nyaman atau enggak dia jadi lebih sering nangis atau enggak atau gimana atau enggak jadi lebih enggak antusias lah pada saat ke sekolah atau enggak pas pulang tuh dia lebih pengen sama saya atau gimana, itu kan juga berpengaruh ya maksudnya. Ini juga harus kita cari tahu, kok dia jadi lebih diem, kok dia jadi ini, nggak harus bisa ngomong, tapi kita sebagai orang tua pun juga harus peka banget sama perilaku anak gitu. Jadi changing behavior itu pada intinya speaks louder than words itself ya. Itu penting banget ya, Mamis ya. Nah, sebelum kita tutup nih Mami Angel, ada nggak sih pesan dari Mami Angel buat orang tua lain yang mungkin juga lagi berjuang nih di fase yang sama? Pesan untuk mami-mami, bukan mami doang sih, karena kan orang tua ya. Jadi mami dan papi, mau sesibuk apapun kita, mau secapek apapun kita, sebisa mungkin itu luangkan waktu dengan anak untuk mami dan papinya gitu. Jadi karena tuh walaupun mereka gak kelihatan cuek-cuek aja, tapi itu momen-momen emas untuk mereka, karena suatu saat nanti pada saat ada masanya mereka pas kita ajak pergi udah gak mau, kita ajak main udah gak mau. Jadi ya emang ini kerjaan emang banyak, ini capek dan segala macem gitu, tapi jadi anak tuh juga capek gitu, dan kita juga harus mengerti mereka kondisi gimana dan butuh waktu sama kita, karena kan kita rumahnya gitu. Jadi sebisa mungkin lah adain waktu untuk anaknya selagi mereka masih mau sama kita gitu. Oke, terima kasih sekali Mami Angel sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Dan di pengunjung acara, terima kasih juga untuk pendengar setia Ngobrol Pengasuhan. Jadi intinya ingat ya, kalau sekolah dan orang tua itu tidak bisa dipisahkan. Kita itu semua satu tim yang tujuannya adalah satu, yaitu untuk mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin. Ya, terima kasih semuanya. Saya Kristania Antoni undur diri. Bye bye. Bye bye.